Kita akan membahas mengenai beberapa tes yang dilakukan untuk menentukan diagnosa COVID-19. Jadi kalau untuk pemeriksaan rapid test antibody, untuk mengetahui adanya antibody di dalam tubuh setelah mungkin ada proses infeksi atau paparan dari COVID. Tetapi kelemahan dari rapid test antibody ini, spesifisitasnya itu masih kurang gitu. Jadi tingkat kesalahannya itu bisa mencapai 20%. Kalau untuk rapid test antibody, untuk screening ya jadinya, jangan kita jadikan sebagai diagnosis. Supaya kita nggak repot-repot periksa, baiknya ya udah nggak usah kemana-mana aja dulu ya. Dan karena tidak kemana-mana pun tidak menjamin juga loh dok. Iya benar ya, benar-benar. Dan tetap kita menjaga itu 3M ya. 3M, Jadi, betul. Mencuci masker, tangan, memakai masker, tangan. menjaga jarak. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Adita Rahma, spesialis patologi klinik. Kita akan membahas mengenai beberapa tes yang dilakukan untuk menentukan diagnosa COVID-19. Ada beberapa tes yang dilakukan, yaitu rapid test yang paling banyak kita kenal selama ini dan paling banyak dilakukan. Ada swab antigen dan swab PCR. Nanti kita dengar penjelasan dari Dr. Adit ya. Halo dok, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kesibukan nambah ya berarti ya. Ya, dari bulan Maret ya kita mulai begini. Benar. Betul. Oke, kenalkan ini dengan Dr. Adit. Coba diterangkan dulu dok, tempat kerjanya di mana aja. Saya Dr. Adita, bekerja di Rumah Sakit Antamedika di lokasi rumah sakit di Rawamangun, Jakarta Timur. Spesialis patologi klinik, jadi bekerja khusus di laboratorium. Oke, di Rumah Sakit Antam aja dok? Apa ada tempat lain juga? Ada 2 tempat praktek lain, tetapi itu laboratorium klinik. Saya di laboratorium klinik Pramita. Kemudian saat ini masih di laboratorium Telkom Medica. Jadi sehari-hari di rumah sakit ritme kerjanya berarti nambah jam kerja, nambah beban kerja. Gimana nih dok? Nambah, kalau jam kerja sih tetap. Jam kerja tetap dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi bebannya yang bertambah. Jadi kalau dulu hanya praktek laboratorium ya pemeriksaan rutin ya. Tapi sekarang ini ada pemeriksaan khusus yaitu melakukan swab. Terkadang kalau untuk kasus sulit pasiennya terpaksa turun gunung juga. Kemudian pemeriksaan PCR ya, seperti itu. Oke. Nah dok, bisa jelasin nggak dok? Ini kan kita di masa pandemi ini ya pemeriksaan untuk COVID-19 ini kan menjadi penting banget untuk kita semua ya. Ada yang saya kenal sih, yang saya tahu ya, ada 3 macam pemeriksaan. Kan ada rapid test yang biasa, itu juga ada 2 tuh, ada yang ngambil darah dari perifer, ada yang ngambil darah dari sini, vena. Nah terus ada juga pemeriksaan swab. Swab ada 2 juga ya, ada yang antigen dengan ada yang pakai PCR. Bisa nggak dok dijelasin satu-satu? Wah banyak banget nih ya. Satu biar kita semua jadi lebih tahu apa aja perbedaannya, terus apa keuntungan, kerugiannya. Jadi kalau untuk pemeriksaan rapid test antibody itu untuk mengetahui adanya antibody di dalam tubuh setelah mungkin ada proses infeksi atau paparan dari COVID. Nah, untuk pemeriksaan antibody ini memang sampelnya adalah bisa sampel serum, bisa plasma, bisa whole blood. Makanya tadi Dr.
Ica bilang bisa diambil dari vena, bisa juga diambil dari perifer, ya, dari kapiler ya di ujung jari. Nah, memang untuk rapid test antibody ini pemeriksaannya sangat mudah dan sekarang relatif lebih murah karena dari pemerintah sudah mewajibkan harganya. Jadi semua seragam tuh sepertinya di semua rumah sakit dan laboratorium. Tetapi kelemahan dari rapid test antibody ini itu saat ini masih sensitivitasnya, spesifisitasnya itu masih kurang gitu. Jadi kebanyakan kita bilangnya tingkat kesalahannya itu bisa mencapai 20% seperti itu. Jadi kalau untuk rapid test antibody memang untuk screening ya jadinya, jangan kita jadikan sebagai diagnosis. Begitu Dokter Ica. Jadi nggak berarti kita negatif terus kita senang, wah saya nggak kena COVID. Betul. Ya. Iya, betul. Dan memang pemeriksaan rapid test antibody ini direkomendasikan pemeriksaannya dilakukannya 2 kali gitu. Jadi misalnya saja hari ini diperiksa non-reaktif gitu ya istilahnya. Jadi IgG-nya negatif, IgM-nya negatif. Nah, itu harus diulang 7-10 hari kemudian gitu. Karena berdasarkan beberapa literatur dikatakan antibodi seseorang yang mungkin terpapar atau terinfeksi itu baru timbul 7-10 hari kemudian. Nah, itu baru periksa kedua. Nah, pemeriksaan kedua pun kalau misalnya non-reaktif pun itu juga bukan berarti dia bebas juga, tidak pernah terinfeksi seperti itu. Karena sebenarnya pemeriksaan ini ya itu tadi saya bilang tingkat kesalahannya sangat tinggi sih. Oke. Untuk diagnosis ya. Yang selanjutnya Dok ada pemeriksaan swab yang antigen. Betul. Nah, ini lagi marak banget ya swab antigen. Bahkan ada yang menawarkan untuk bisa dikerjakan di rumah, ya kan? Saya ada terima beberapa broadcast dari teman-teman juga di WA grup angkatan. Nah, hanya saja itu bisa dilakukan. Tetapi rekomendasi dari WHO dimintanya itu dilakukan oleh tenaga ATL atau tenaga medis yang terlatih dan harus dikerjakan di dalam tetap laboratorium yang memiliki persyaratan khusus yaitu yang laboratorium biosafety laboratory level 2 jadi BSL 2 jadi bukan sembarang laboratorium juga. Kemudian pengambilan swab itu sendiri kita tahu harus dengan APD yang lengkap gitu ya. Kalau kita kenal kalau di rumah sakit namanya APD level 3 ya Dokter Ica ya. Jadi seperti yang astronot itu tuh bajunya. Jadi dan setelah diambil pun, nah ini limbahnya itu harus diperhatikan kan, itu kan kalau dikerjakan di rumah berbahaya sekali gitu kan, karena itu masih ada mungkin ya sampelnya ada misalnya mengandung virus COVID, dibuang sembarangan berbahaya untuk lingkungan sekitar begitu. Bisa jadi memang ya. Betul. Jadi memang tidak direkomendasikan untuk dikerjakan di rumah. Tetap harus di rumah sakit, kemudian pekerjaan sampelnya pun harus di laboratorium level BSL 2. Begitu. Ya, di samping itu juga kan pengambilannya juga takutnya nih salah ya, cara ngambil sampelnya. Karena kan swab di hidung atau di kalau kita sendiri kan kita ngerjain sendiri takut ya. nggak tega sama diri sendiri kan, asal nyolok diri sendiri tuh sedalam apa. Nah itu kan pasti banyak yang nggak tahu ya. Kita aja yang maksudnya dokter sendiri pun juga hanya beberapa saja tuh yang biasanya memiliki kompetensi untuk mengerjakan itu karena ataupun harus dilatih dulu. Memang biasanya yang melatih kita kan dokter spesialis THT ya untuk belajar anatomi hidungnya gitu. Betul. Nah tapi kalau yang itu kan hasilnya bisa segera ketahuan ya. Kalau yang antigen ya betul. 15-20 menit. Betul. Sama seperti rapid test antibody juga gitu. Jadi rapid test antibody itu maksudnya yang kita diambil darah, terus kita nunggu. Yang ini rapid test antigen. Itu yang memang kita mencari virusnya. Iya. Nah, tapi kelemahannya si rapid test antigen ini dokter, dia cuma bisa
maksimal di hari kelima aja dokter, sampai hari kelima. Oke. Jadi lewat dari jadi kalau lewat dari situ negatif, dianggapnya nanti tidak kita merasa senang kan, padahal belum tentu itu bisa jadi kan secara patofisiologinya virusnya dalam tubuh itu bisa sampai 10-14 hari kan, seperti itu. Oh, ini yang rapid test itu? Iya, betul. Oke. Jadi dia hanya dikatakan sensitivitasnya baik, itu maksimal pengambilannya kalau 5 hari setelah terpapar, dokter. Setelah terinfeksi. Jadi mungkin kalau memang hanya bisa melakukan rapid test, ada baiknya diulang ya, yaitu tadi ya. Betul. Per 7 hari diulang lagi. Jadi 1 minggu kemudian diulang lagi. Mau negatif maupun positif, apalagi ya positif berarti harus konfirmasi lagi dengan swab ya. Iya, betul. Sama. Jadi rapid test ini mau dia positif, semua harus konfirmasi dengan PCR. Tetapi kalau dia negatif, bukan berarti kita tidak terinfeksi. Sebaiknya sih memang ada pengulangan. Apalagi kalau misalnya memang ada gejala ya setelah itu gitu. Oke. Nah, ke yang swab antigen lagi nih, Dok. Kalau yang swab antigen apakah ini akurat hasilnya atau gimana? Apa kekurangannya? Kalau akurasinya baik ya, sensitivitasnya bisa bervariasi. Itu bisa mulai dari 30 sampai 90%. Kemudian kalau direkomendasikan untuk fase akut infeksi sih memang. Jadi jadi dari hari 0 sampai 5 hari. Cuman ya kelemahannya yaitu tadi dok, bahwa sebaiknya dilakukan oleh tenaga terlatih dengan APD lengkap, kemudian dikerjakan di laboratorium BSL-2. Oh iya. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, bisa terjadi negatif palsu nggak sama kayak swab, sama kayak rapid tadi? Yang antibody. Kalau dikatakan negatif, bisa saja terjadi negatif palsu, yaitu tadi saya bilang mungkin pengambilannya sudah salah, lebih dari 5 hari, atau pengambilannya salah. Ya, betul. Tidak tepat sasaran. Jadi kurang terlatih, kurang terampil, dan lokasi pengambilan swabnya yang tidak tepat. Atau itu tadi udah lewat 5 hari, jadi nggak kedetek ya? Iya, betul, betul. Jadi kalaupun rapid antigen tetap diulang juga ya per 1 minggu atau berapa hari? Kalau untuk pengulangan rapid antigen ini belum ada literatur yang mengatakan dok, tetapi memang apabila kita punya gejala, lebih baik pengulangannya dengan RT-PCR langsung. Langsung swab PCR ya. Oke, jadi intinya emang yang paling bagus itu swab PCR. Ya dok ya. Betul. Karena dianggap sebagai baku emas, ya kan, saat ini dianggapnya baku emasnya untuk diagnostik COVID ya. Baik. Nah, berarti apa sih kelemahan dari swab PCR ini, Dok? Maksudnya ya selain harganya yang mahal. Ya, lama pula nunggu hasilnya. Ini kenapa sampai bisa mahal dan kenapa dia bisa lama? Jadi begini dok, kan pemeriksaan PCR ini kita di dalam reagen itu kita kan memeriksa asam nukleat ya, asam nukleat atau istilahnya apa, materi genetik ya dari virus. Jadi memang mahalnya karena apa? Karena si virus ini kita tentukan target gen dari materi genetiknya. Ini kan virus COVID ini ternyata sangat kompleks ya itunya, materi genetiknya, bermacam-macam gennya, mulai dari bagian luarnya sampai bagian dalamnya itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan PCR. Nah, mahalnya adalah kita harus bikin primernya nih. Jadi awal mula istilahnya cetakannya yang mirip banget dengan si virus ini, dengan yang bisa menggambarkan bahwa ini benar loh, ini spesifik loh untuk virus COVID. Nah, jadi dengan kita bikin cetakan itu, nanti dengan pemeriksaan RT-PCR, cetakan itu nanti dilakukan ekstraksi, kemudian dia diperbanyak, ya, diamplifikasi, baru nanti dilihat, oh ini perkiraannya ada atau tidak, ya kan, virus tersebut. Nah, primer ini memang mahal dok, jadi semakin banyak materi genetik yang kita periksa,
maka semakin mahal harganya. Nah, untuk saat ini sih memang yang reagen yang tersedia itu antara 2 sampai 3 target gen. Dan kenapa mahal? Ya selain tadi yang saya bilang target gennya juga jadi karena ada 2 sampai 3 target gen yang diperiksa, pengerjaannya rumit. Itu tadi melalui 3 tahapan. Ya, melalui 3 tahapan, jadi makanya udah rumit, mahal, lama jadinya. Seperti itu. Betul, karena pengerjaan PCR ini benar-benar harus hati-hati, Dok, karena tidak boleh ada kontaminasi, kemudian benar-benar yang pada saat ekstraksi itu ya, jadi pemurnian benar-benar itu namanya virusnya itu sampel itu dimurnikan benar-benar dapat yang sesuai lah seperti itu. Nah, kalau misalnya butuh banget nih pemeriksaan yang cepat, berarti kita tetap ke rapid test ya? Tergantung tingkatnya nih, Dok. Kalau misalnya ya kita untuk operasi, misalnya operasinya elektif. Nah, kalau operasi elektif masih bisa kan dengan PCR ya, Dok. Biasanya kan dokter misalnya saya mau operasi tanggal 13 gitu kan. Nah, mungkin bisa pasiennya dianjurkan pemeriksaan PCR-nya itu 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Karena kan sekarang rata-rata hasil PCR 2 sampai 3 hari, bahkan ada yang 1 hari selesai ya kan. Tergantung nih dengan alatnya, tergantung dengan kemampuan dan kapasitas dari laboratorium tersebut. Nah, kalau untuk yang operasi situ, sebenarnya dari rekomendasi tetap, jadi pertama memang bisa dilakukan dengan rapid test antibody, tetapi tetap lebih baik dilakukan dengan PCR, lalu operasinya itu kan kalau misalnya untuk saat ini kita ada kecurigaan, semua dianggap lebih COVID baik aja dulu. Dianggap COVID dulu, betul ya kan, demi keamanan semua, sehingga operasinya kan dilakukannya di dalam OKA yang bertekanan negatif, ruangan OKA khusus, betul. Seperti itu sambil menunggu hasil PCR, gitu, Dok. Jadi tetap ya. Kita sih harapannya semoga tes swab PCR ini bisa harganya lebih rendah, bisa lebih cepat hasilnya. Biar kita semuanya lebih baik ya tesnya tuh tes swab PCR aja gitu ya. Baik untuk tim yang sakit maupun kita yang masyarakat umum ini gitu. Kan sekarang ini kalau mau betul sekali. Ya, kan kalau misalnya nih kalau ke rumah sakit kan ada juga yang nggak mau ke rumah sakit. Sekarang kan udah banyak fasilitas rumah sakit swasta yang menyediakan drive-thru atau datang ke rumah layanan. Betul. Cuman ya itu tadi datang ke rumah mahal banget. Variasinya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, bahkan ada yang 3 jutaan. Itu untuk per orang. Dan kan tes ini nggak mungkin 3 juta, ya betul. Ya, tes ini kan nggak mungkin cuma sekali ya. 1 orang saja. Dan nggak mungkin cuma sekali. Betul. Kita kan mesti beberapa kali untuk ngetes lagi beberapa saat. Nah, kalau yang dianjurkan berapa kali sih kita harus lakukan tes ini? Maksudnya dalam apa setiap bulan? Nah, jadi begini, Dok. Kalau berdasarkan dari KMK yang baru ya, dari Kemenkes yang baru bulan Agustus kemarin, disarankan tuh hanya cukup 1 kali pada saat menegakkan diagnosis. Dikatakan kalau misalnya pada tanpa gejala sampai yang pasien ini dengan gejala sedang, cukup 1 kali, dan bila hasilnya positif langsung diminta isolasi minimal 10 hari. Nah, setelah itu kalau misalnya taruhlah ya sudah isolasi 10-14 hari, dianggap tidak perlu lagi uji PCR. Berbeda nih dengan yang sebulan yang KMK sebelumnya. Ya, kan harus 2 kali swab negatif. Iya, harus 2 kali swab negatif berturut-turut. Nah, itu kalau yang 2 kali swab negatif itu masih berlaku untuk pengulangan swab ini masih berlaku untuk yang pasien terkonfirmasi dengan gejala berat. Jadi kalau dengan gejala berat memang diminta untuk
dilakukan pengulangan PCR. Alasannya itu tadi sih sebenarnya, karena ketersediaan alat PCR sendiri ini juga masih sedikit ya dok ya saat ini di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Yang setahu saya keluaran dari BNPB itu hanya ada 322 laboratorium. Nah itu perbandingannya juga itu seluruh Indonesia. Nah sedangkan rekomendasi WHO itu satu laboratorium itu diharapkan bisa memeriksa satu Fasiankes itu bisa memeriksa 1.000 penduduk. Nah tapi kalau tidak merata, ya kita masih kekurangan sebenarnya di situ sih. Jadi sepertinya ya kalau yang sudah terkonfirmasi itu mungkin jatahnya nih nanti untuk yang belum pernah periksa nih gitu kan. Nah jadi biar kasus-kasus penemuan kasus-kasus yang terkonfirmasi pun juga bisa ditemukan dengan cepat seperti itu. Oke, jadi itu alasannya kenapa jadi mahal. Sepertinya itu lama. Alasannya tuh mahal, lama, jadi, kemudian nggak perlu pengulangan gitu ya. Mungkin ada baiknya supaya kita nggak repot-repot periksa, baiknya ya udah nggak usah kemana-mana aja dulu ya. Betul. Dan karena kalau kemana-mana pun tidak menjamin juga loh dok. Iya benar ya, benar-benar. Tetap kita menjaga itu 3M ya. 3M, betul. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya.